Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selamanya, oh, oh, oh. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Oh, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Mari kita mau datang kepada Tuhan, kita mau datang memuji, kita mau memuliakan Tuhan, dan juga kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala penyertaan Tuhan. Sepanjang malam hingga pada pagi hari ini, kami bisa kembali berkumpul, kami bisa kembali menaikkan setiap pujian kami kepada Tuhan. Engkau Tuhan memberkati kami, dan biarlah setiap pujian kami Tuhan itu menjadi dupa yang harum di hadapan Bapa. Engkau semakin menguatkan kami, Engkau semakin memberikan kami kekuatan pengharapan di dalam Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Saya undang semuanya Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian kita kepada Tuhan. Ku naikkan syukurku, haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menaik, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu.
nama Tuhan. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Amin. Mari tepuk tangan Bapak Ibu. Kuasa surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus, kau kekuatan di hidupku. Yes, praise the Lord. Tangan gentar langkahku. Amin. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Apa yang telah sebab Engkau sertaku. Amin. Kami percaya Tuhan. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Kamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita lebih siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita membuka hati kita seluas-luasnya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mengangkat pujian kita. Kita terus menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita ada semua karena kasih setianya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur
kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku kembalikan segala pujian, segala kemuliaan, hormat dan kuasa hanya bagi nama Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan, kami semakin dikuatkan, kami semakin diperbaharui di dalam Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati hamba-Mu, biarlah melalui hamba-Mu isi hati Tuhan tersampaikan ya Bapa, sehingga setiap jemaat Tuhan akan dikuatkan, akan disembuhkan, akan memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Berikan kami telinga seperti murid, supaya kami bisa mendengar, kami juga bisa melakukan firman-Mu. Kami semua yang mendengar Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Dan saya percaya saudara-saudara juga sangat mengasihi Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, kembali kita pada hari ini dalam ibadah online. Kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan itu yang menuntun kita. Firman Tuhan itu yang memberikan nasihat kepada kita. Firman Tuhan itu yang memperbaiki kekurangan, kelemahan, kesalahan daripada semua kita, setiap kita umatnya. Sehingga makin hari saya dan saudara-saudara sekalian semakin hidup memperkenankan hati Tuhan. Saya yakin, saya percaya saudara-saudara semua rindu untuk semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan melihat satu tema, yaitu tempatkanlah pelitamu pada tempat yang benar. Mari kita membaca Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-21, kita perhatikan baik-baik firman Tuhan ini. Lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. Orang membawa pelita bukan ditaruh di bawah gantang. Orang membawa pelita bukan ditaruh di bawah tempat tidur,
Tetapi pelita itu ditaruh di atas kaki Dian. Nah, ini tempat yang tepat, tempat yang betul. Pelita diletakkan di atas kaki Dian. Kalau ditaruh di bawah gantang tidak tepat. Kalau ditaruh di bawah tempat tidur tidak tepat. Bisa kebakaran, saudara-saudara. Pelita ditaruh di bawah tempat tidur. Nah, ini yang akan kita pelajari bersama-sama. Satu hal yang sangat luar biasa. Bapak Ibu Saudara, pelita ini menceritakan tentang perbuatan yang baik. Pelita yang menyala ini adalah menceritakan perbuatan yang baik, tujuannya memuliakan Bapa di sorga. Mari kita membaca kitab Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Dalam ayat yang ke-15, saudara-saudara, lagi ditulis bahwa pelita itu bukan ditaruh di bawah gantang, sebab tidak bisa menerangi, tetapi ditaruh di kaki Dian, supaya menerangi semua orang yang ada dalam rumah itu. Haleluya. Nah, ayat 16 menjelaskan kepada kita, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka, nah ini terang yang bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Terang yang bersinar, kelihatan di depan semua orang, menerangi semua orang yang ada di dalam rumah itu. Saudara, tujuan daripada pelita itu menyala, saudara adalah garam dan terang dunia. Terang dunia. Kita diumpamakan seperti pelita yang menyala. Dan pelita yang menyala itu mempunyai satu tujuan, yaitu orang melihat perbuatan baik saudara-saudara. Untuk apa? Seringkali ketika orang melihat perbuatan baik seseorang, orang memuji orang itu, orang lain bertepuk tangan, orang lain sangat menghargai segala perbuatan baik. Tapi di sini berbeda. Tujuan orang lain melihat perbuatan baik yang saya dan saudara-saudara lakukan, tujuannya adalah Bapa dipermuliakan. Ini harus diingat. Kalau saudara atau saya melakukan perbuatan yang baik, terus kemudian dalam hati kita timbul satu pemikiran, kok saya nggak dipuji ya? Kok saya tidak dihargai ya? Kok orang lain tidak memuji saya? Ini salah. Ini nggak betul. Saudara-saudara, kalau ada muncul itu dalam hati kita, berarti ada sesuatu yang salah. Sebab perbuatan baik, sebab apa yang saudara lakukan seharusnya memuliakan Bapa di sorga.
Ya, saudara-saudara, kehendak daripada Tuhan adalah saya dan saudara bersinar, jadi berkat buat orang di sekitar kita, menerangi rumah kita. Ayo orang-orang yang ada di sekitar kita, yang ada di dekat saudara-saudara, yang ada di dekat saya, yang ada dalam lingkungan rumah kita, yang ada dalam lingkungan satu pekerjaan dengan kita, satu kantor. Apakah mereka memuliakan Tuhan? Karena melihat perbuatan baik kita. Apakah mereka memuliakan nama Tuhan? Ada beberapa banyak orang-orang Kristen justru melakukan perbuatan yang salah, melakukan perbuatan yang tidak betul, sehingga apa yang terjadi? Orang-orang di dekatnya mengolok-olok, mencibir, mengata-ngatai. Bahkan mereka berkata, katanya orang Kristen, kok begitu kelakuannya? Katanya anak Tuhan, tapi jahat sekali perkataannya. Katanya dia orang percaya kepada Yesus, tapi mengapa dia melakukan hal seperti itu? Melakukan perbuatan yang mendatangkan malu. Justru menjadi batu sandungan, menjadi bahan olok-olokan, menjadi batu sontohan buat orang-orang di dekatnya. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya saudara-saudara yang mengikuti ibadah hari ini menjadi pelita yang menyala. Orang sekitarnya melihat perbuatan baik saudara-saudara, dan tujuannya bukan Anda dipuji, bukan Anda dihargai, bukan untuk mendatangkan kehormatan atau kemuliaan buat saudara-saudara, bukan, tetapi membawa kemuliaan, pujian kepada Bapa di sorga. Nah, saudara-saudara, jangan meletakkan pelita pada tempat yang salah. Seperti tema kita, tempatkanlah pelita pada tempat yang benar. Tempat yang salah, yang pertama adalah pelita yang diletakkan di bawah gantang. Saudara, gantang itu adalah takaran atau ukuran yang dipakai untuk hasil panen yang kering. Ya, ini takaran atau ukuran yang dipakai untuk hasil panen yang kering, seperti gandum, seperti kacang-kacangan, ya, itu ukurannya 1 gantang, 2 gantang, ya, gantang. Nah, saudara-saudara, gantang ini menceritakan tentang kebutuhan hidup sehari-hari. Itu bahan makanan, ya. Kebutuhan hidup sehari-hari. Tadi gantang itu adalah takaran, ukuran untuk bahan-bahan hasil panen yang kering untuk kebutuhan hidup. Jadi saudara-saudara, gantang ini cerita tentang kebutuhan hidup sehari-hari. Pelita jangan ditaruh di bawah gantang. Jangan sampai kebutuhan hidup, jangan sampai nafkah, jangan sampai keuangan, jangan sampai penghasilan, jangan sampai ekonomi membuat saudara-saudara tidak bersinar pelitanya. Ada banyak orang yang khawatir pada hari-hari ini sehingga pelitanya nggak bersinar.
Pelitanya tidak menerangi sekitarnya, tapi ketutup oleh gantang, ketutup oleh kekhawatiran, kecemasan akan nafkah, akan kehidupan. Kiranya Roh Kudus menolong Anda untuk bisa menangkap dan mengerti pesan ini. Jangan sampai kebutuhan-kebutuhan hidup sehari-hari tentang nafkah, tentang keuangan, tentang pekerjaan mendatangkan perasaan khawatir dalam hidup saudara, sehingga pelita yang seharusnya menyala tapi ketutup oleh gantang. Tuhan mengajarkan kepada kita. Mari kita baca Injil Matius. Oh, rahasia ini luar biasa. Pasal yang ke-6 ayat yang ke-31 sampai ayat 34. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya, firman Tuhan mengingatkan kepada saudara-saudara, jangan khawatir. Keadaan dunia ini pada beberapa saat ini, 1 tahun terakhir, ketika pandemi melanda dunia ini, orang mulai banyak kehilangan pekerjaan, orang mulai berkurang penghasilan, dan sebagainya. Ada beberapa orang, saudara-saudara, muncul kekhawatiran yang luar biasa. Dan ini membuat pelitanya nggak bersinar lagi, ketutup oleh gantang. Ayo kita diingatkan bersama hari ini. Pelita saudara jangan ditutup oleh gantang, jangan ditaruh di bawah gantang. Anda tetap harus bersinar di tengah-tengah keadaan apapun juga. Jangan khawatir. Burung di udara Tuhan pelihara. Saudara-saudara, Tuhan pelihara. Apalagi saudara dan saya, kita dipelihara oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Makan, minum, pakai, Tuhan akan cukupkan dalam kehidupan Anda. Ya, kabar baik, dengar, perhatikan. Makan, minum, pakai, Tuhan akan cukupi. Sebab burung di udara yang gak pernah nanam, yang gak pernah nabur, tak ada satu ekor pun yang mati karena kelaparan. Terpelihara. Sebab Tuhan memelihara burung-burung di udara. Apalagi saudara dan saya ada dalam pemeliharaannya Tuhan. Mari katakan amin. Saudara-saudara, jangan khawatir. Memang kebutuhan-kebutuhan ini dicari oleh bangsa-bangsa. Bahkan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan sekalipun. Tetapi Bapa di sorga tahu jelas, tahu persis apa yang saudara perlukan, apa yang saudara butuhkan. Ya, urusan makan, minum, pakai, kita tahu Tuhan sanggup memelihara kita. Tuhan sanggup mencukupkan kebutuhan kita. Jangan khawatir. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari.
Dan fokus kita adalah dalam ayat yang ke-33. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Di tengah-tengah kesulitan yang terjadi, ada banyak orang yang gak fokus untuk cari Tuhan. Kenapa? Khawatir, cemas. Tapi kalau saya dan saudara-saudara fokus cari Tuhan, belajar firman, dekat dengan Tuhan, ya, bayi, anak-anak sama sekali nggak takut, tidak khawatir tentang kebutuhannya. Bapak ibunya yang menyediakan, bukan? Saudara sebagai orang tua, kalau punya anak kecil, mereka nggak bingung besok pagi harus makan apa. Mereka gak bingung yang bayar uang sekolah bagaimana. Saudara-saudara, mereka tinggal bilang kebutuhan saja sama orang tua, besok bayar uang sekolah, ya. Orang tua yang menyiapkan, orang tua yang menyediakan. Itu orang tua jasmani. Itu Bapak Ibu, saudara sekalian, yang penuh dengan keterbatasan. Bapa di sorga tidak terbatas. Dia pemeliharaannya sempurna dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Saudara-saudara, jangan khawatir, tapi mari fokus. Cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang lain akan ditambahkan di dalam kehidupan kita. Saudara, dalam Ibrani pasal 13 ayat yang kelima, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jangan jadi hamba uang. Ya, apa yang di otak kita, apa yang ada di pikiran kita, duit. Gimana dapat duit? Cara benar, cara nggak benar. Gimana supaya bisa tipu orang? Gimana supaya ngambil haknya orang lain? Dan sebagainya. Hati-hati. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Ya, cukupkanlah dirimu. Pepatah dunia berkata, jangan lebih besar pasak daripada tiang. Saudara-saudara, ya kita harus atur. Kalau pemasukan kita berkurang, pengeluaran kita juga harus diatur supaya menyesuaikan. Jangan lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Nanti membuat beberapa kesulitan untuk ke depan. Saudara perhatikan, ini penting. Dan ada janji Tuhan yang luar biasa dalam Ibrani 13 tadi. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ya, ini luar biasa. Ini janji Tuhan bukan hanya kepada saya, tapi kepada seluruh pendengar, kepada Bapak Ibu Saudara semua. Aku, kata Tuhan, sekali-kali gak akan membiarkan saudara. Aku, kata Tuhan, sekali-kali tidak akan meninggalkan saudara. Wow, luar biasa. Luar biasa, haleluya. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Dan kita percaya Tuhan gak pernah biarkan kita. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Haleluya. Saudara-saudara, ada beberapa contoh dalam Alkitab. Kalau kita melihat
ada satu pemungut cukai, Matius, pemungut cukai. Oh, dia meninggalkan pekerjaannya yang menghasilkan banyak duit. Untuk apa? Ikut Yesus. Dia dipanggil untuk ikut Yesus. Dia tinggalkan pekerjaannya. Lebih berharga ikut Yesus daripada limpah dengan segala macam hartanya, bukan? Matius tinggalkan itu. Satu contoh lain, Zakeus, sama juga. Dia berkelimangan dengan harta, berkelimpahan dengan harta. Tapi satu kali waktu jumpa dengan Yesus, Yesus sedang berjalan dan berhenti di bawah pohon ara, dan Yesus lihat ke atas. Zakeus, turunlah. Aku hendak singgah mampir ke rumahmu. Zakeus turun dan menerima Yesus dengan sangat sukacita. Dan dia berkata, saudara-saudara, aku akan membagikan setengah dari hartaku. Setengah loh, gak main-main, setengah dari hartanya. Dan orang yang pernah dirugikan, orang yang pernah ditipu, akan dikembalikan 4 kali lipat. Wih, saudara bisa bayangkan kekayaan Zakeus terpotong separuh. Orang yang ditipu dikembalikan 4 kali lipat. Waduh, banyak sekali. Tapi apakah itu Zakeus jadi sedih, muram, Zakeus jadi kehilangan gairah, semangat? Oh enggak, malah dia sukacita. Dia menyambut Yesus, dia menerima Yesus. Jadi Yesus yang bisa membuat sukacita, bukan duitnya Zakeus. Haleluya. Saudara-saudara, orang dunia berkata bahwa uang adalah segala-galanya. Uang adalah segala-galanya. Tapi orang percaya bukan uang segala-galanya. Iman adalah segala-galanya. Bukan uang segala-galanya. Iman segala-galanya. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita orang percaya uang bukan segala-galanya. Jangan bingung kalau kekurangan uang. Tapi bingunglah kalau Anda kekurangan iman. Sebab kalau Anda punya iman, maka Anda punya segala-galanya. Sumber dari semuanya adalah iman atau kepercayaan kita. Haleluya. Saudara-saudara, yang kedua, tempat pelita yang salah adalah di bawah tempat tidur. Wah, ini bisa kebakaran kalau pelitanya taruh di bawah tempat tidur. Tempat tidur untuk berbaring, untuk tidur. Nah, Alkitab menerangkan satu hal tentang tempat tidur, yaitu dalam Ibrani 13 ayat yang keempat. Coba kita baca Ibrani 13 ayat yang keempat. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Ya, saudara-saudara, janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Pelita jangan taruh di bawah tempat tidur. Tempat tidur di sini menceritakan tentang hidup pernikahan, ya. Hidup pernikahan. Pelita jadi tidak bersinar sebab melanggar kesucian pernikahan.
melanggar kesucian nikah. Baik saudara sudah menikah atau juga melanggar kesucian bujang. Ketika orang melazatkan dagingnya, ketika orang melazatkan naluri seksnya, bukan kepada suami atau istrinya, tapi kepada orang lain, pelitanya nggak menyala, pelitanya nggak bersinar, saudara-saudara. Kesucian nikah harus dipelihara baik-baik. Baik ketika Anda bujangan ataupun ketika Anda menikah. Satu suami, satu istri. Tetaplah setia dengan pasanganmu sampai maut memisahkannya. Ingat, pelita jangan ditaruh di bawah tempat tidur. Kesucian hidup nikah harus dipelihara. Berapa banyak saudara-saudara, bahkan sekalipun namanya hamba Tuhan, pelayan Tuhan, kalau enggak berjaga-jaga, mungkin pelayanan mimbar juga, tapi enggak berjaga-jaga, pelitanya jadi padam. Melanggar kesucian pernikahannya, mengkhianati istrinya atau suaminya. Ada. Kalau ada di antara saudara-saudara, berhentilah, stop. Jangan hidup dalam percabulan dan perzinahan, tapi hiduplah dalam kekudusan. Hiduplah menyenangkan hati Tuhan, saudara-saudara. Dan perhatikan baik-baik, Allah membenci perceraian. Kadang-kadang ada pergumulan, ada salah paham dalam pernikahan, terus kemudian mau berpisah, mau pisahan suami dan istri, mau bercerai. Allah membenci perceraian. Mari kita baca Maleakhi 2 ayat 15b sampai ayat yang ke-16. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan, Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Jangan tidak setia terhadap istri dari masa muda. Ya, tetap setia. Umat Tuhan, tetap setia kepada istrimu. Tetap setia kepada suamimu. Jangan pelita taruh di bawah tempat tidur, gak bisa bersinar. Hiduplah dalam kesucian dengan istrimu, dengan suamimu. Haleluya. Yang masih bujang, pelihara baik-baik kesucian hidup, saudara-saudara. Jangan dirusakkan. Mungkin orang lain berkata gak apa-apa, ini hal yang biasa, wajar. Tidak. Tetap hidup dalam kesucian, terpelihara dalam kesucian Tuhan. Allah membenci perceraian. Ayat 16 tadi, aku membenci perceraian, firman Tuhan. Kalau Tuhan benci, Tuhan gak suka dengan perceraian, jangan dilanggar. Orang berkata, orang itu kok melanggar, Pak? Orang itu tetap bercerai, Pak. Orang itu tetap pisah. Orang itu terkenal tapi pisah, ya nggak apa-apa, itu kayaknya baik-baik, Pak. Ini Alkitab yang bilang, resiko ditanggung masing-masing. Oleh sebab itu saudara-saudara, pelihara kehidupan ini. Hiduplah kudus. Pelita jangan taruh di bawah tempat tidur. Nah, saudara, dalam Injil Lukas 11 ayat 33 ada satu lagi. Pelita jangan diletakkan di tempat tersembunyi. Nah, ini satu lagi. Mari kita baca ayat itu. Lukas 11 ayat 33.
Tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Ya, tidak ditaruh di kolong rumah. Nah ini, terjemahan lain tempat tersembunyi, secret place, tempat rahasia. Nah pelita itu nggak ditaruh di situ. Pelita itu ditaruh di kaki dian. Saudara-saudara, mengapa sembunyi-sembunyi? Pelitanya ditaruh di tempat sembunyi. Ini cerita tentang perbuatan yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Biasanya orang yang gak mau terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi itu ada sesuatu yang disembunyikan. Itu ada sesuatu yang gak beres loh. Ada dosa, ada hal-hal yang salah. Sehingga gak mau terang-terangan, sembunyi-sembunyi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, coba kita perhatikan hal ini. Orang yang jahat itu benci terang. Terang itu datang ke dalam dunia dan orang membenci terang itu. Yohanes 3 ayat yang ke-20. Saudara-saudara, benci terang. Tapi kita tidak. Kita tidak membenci terang itu. Kita justru senang. Bahkan pelita kita menyala. Menjadi berkat buat banyak orang agar Bapa dipermuliakan. Jangan ada sesuatu yang tersembunyi dalam kehidupan Anda dan saya yang itu mendatangkan malu. 2 Korintus 4 ayat yang kedua. Hal-hal yang tersembunyi, hal-hal yang gelap. Kita adalah suratan Kristus yang terbuka. Saudara, keinginan-keinginan dosa yang tersembunyi itu justru banyak melemahkan pelayanan, melemahkan kehidupan ini. Kalau ada sesuatu yang salah yang disimpan-simpan dalam hati, yang disembunyikan. Kalau Anda sebagai suami sembunyi-sembunyi terhadap istrimu, ada sesuatu yang gak beres di situ. Sebagai istri, sembunyi-sembunyi terhadap suamimu, ada sesuatu yang engkau sembunyikan. Ada sesuatu yang gak beres di situ. Ayo terang-terangan. Saudara-saudara, kiranya Roh Kudus tolong kita semua. Pelita itu ditaruh di atas kaki dian. Inilah hidup yang bersinar. Perbuatan baik menjadi berkat buat banyak orang. Menjadi berkat buat sekitarnya. Menjadi berkat buat sekelilingnya. Orang lain melihat perbuatan bukan memuji saudara, tapi untuk memuliakan Bapa di sorga. Inilah kehidupan yang sangat indah. Inilah kehidupan yang luar biasa. Hidup itu satu kali saja dalam dunia. Jadilah pelita yang menyala. Jangan ditaruh di bawah ganteng. Jangan ditaruh pelitamu di bawah tempat tidur. Jangan diletakkan pelitamu di tempat tersembunyi, kolong rumah, atau tempat-tempat yang tersembunyi. Pelita taruh di atas kaki dian, bersinar, menyala, melayani Tuhan, melayani sesama, menjadi berkat buat banyak orang. Nama Bapa dipermuliakan. Roh Kudus tolong kita bisa menangkap kebenaran firman Tuhan ini. Saya undang semua saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Dan kita akan nyanyikan satu pujian. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, kuduskan hatiku dengan roh-Mu. Biar Dia menyucikan kita. Biar Dia membersihkan kita. Biar Dia menolong kita. Motivasi-motivasi yang salah,
kehidupan-kehidupan nikah yang gak benar, hal-hal yang tersembunyi. Roh Kudus akan bongkar itu kepada kita semua, sehingga boleh kita menyadari dan hidup yang satu kali ini kita pakai untuk sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saudara mengasihi Tuhan, saudara cinta kepada Tuhan, bahkan lebih dari segalanya kita mengasihi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Basuh aku di dalam darah-Mu, basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Amin. Jama bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Amin. Ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Katakan, basuh aku di dalam darah-Mu, basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jama bibir, jama bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Amin. Ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan
Tuhan kami. Kami mau menjadi pelita yang menyala di tengah-tengah kegelapan, menjadi berkat buat banyak orang, agar nama-Mu ya Tuhan dipermuliakan. Pakai kami. Kami gak mau pelita kami salah tempat. Kami tidak akan letakkan di bawah gantang. Kami tidak taruh di bawah tempat tidur. Kami tidak taruh itu di tempat di kolong-kolong atau di tempat tersembunyi. Tapi kami akan letakkan di atas kaki Dian, bersinar menerangi sekitar kami. Oh Roh Kudus, tolong. Jelas kami bisa memperoleh berkat daripada firman-Mu. Selidiki dan koreksi kami semua. Bersihkan seluruh umat Tuhan, sehingga hidupnya kami makin menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kami pada saat ini sepakat kami berdoa. Ketika vaksin sudah mulai dibagikan dalam pendistribusian ini dan mulai disuntikkan kepada beberapa orang, kepada beberapa banyak, kiranya tuntas ini semua kepada seluruh masyarakat Indonesia bisa beroleh vaksin ini, dan ini juga boleh menjadi satu hal yang baik. Pulihkan ekonomi, pulihkan keadaan, stabilitas politik, stabilitas keamanan, dan ekonomi juga boleh dibangkitkan. Karena ada Tuhan yang bekerja, ada banyak jiwa juga yang boleh dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Bekerjalah di tengah-tengah bangsa Indonesia dan kota-kota tempat di mana kami tinggal, limpah dengan damai sejahtera. Karena di tempat kami berada dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan sendiri. Di penghujung kebaktian ini, kami hamba-Mu berdoa buat seluruh umat-Mu dimanapun berada, baik yang ada di kota Batam dan di kota-kota lain, bahkan di tempat-tempat lain, di negara lain yang mendengar dan mengikuti ibadah ini. Hamba-Mu berdoa kiranya Tuhan memberkati, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang memagari setiap umat-Mu, Tuhan yang mencukupi kebutuhan umat-Mu. Bahkan umat-Mu damai sejahtera, rumah tangga juga manis dan harmonis. Dan hamba-Mu minta berkat Tuhan, kiranya berkat kasih Allah Bapa, anugerah putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus turunlah menyertai saudara-saudara semua mulai hari ini, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terimalah dalam nama Yesus. Kiranya amin, Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan menyertai aku dan melindungi aku. Haleluya. Daripada amin malapetaka, ya sehingga kesakitan, ya tidak menimpa aku. Tuhan dan menjawab doaku. Tuhan memberkati seluruh umatnya. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bersyukur pada hari ini bisa kembali menjumpai saudara-saudara dalam ibadah online, dan kiranya pemberitaan firman pada hari ini boleh menjadi berkat buat Bapak Ibu saudara sekalian. Puji Tuhan. Saudara-saudara, berapa hari lagi kita akan memperingati hari kematian Tuhan, ya, tepatnya tanggal 2 April.
Saya mengingatkan supaya Bapak Ibu saudara-saudara jangan lupa untuk bisa mengikuti secara online juga. Dan saya percaya ini akan mendatangkan berkat yang besar. Lewat kesempatan ini, kami juga mengucapkan banyak terima kasih buat dukungan doa dari saudara-saudara sekalian dan juga persembahan-persembahan dari saudara-saudara. Kiranya Tuhan sendiri yang membalas dan memberkati dengan berkat-Nya yang berkelimpahan jasmani dan juga istimewa rohani. Sampai berjumpa pada kesempatan yang akan datang. Tuhan memberkati. Puji Tuhan.